Halo, selamat malam pemirsa. Saya Rizka Indah hadir kembali ke hadapan Anda malam hari ini dalam program Talk to iNews. Pemirsa, Anda mungkin masih ingat beberapa pekan sebelum kita memasuki Hari Raya Idul Fitri sempat berhembus kabar akan adanya isu reshuffle yang melanda kabinet kerja dari Presiden Joko Widodo. Namun isu itu kembali mentah begitu karena sudah terlalu lama tidak dilakukan lagi reshuffle. Dan baru-baru ini dalam pekan ini juga berhembus kembali kabar akan adanya isu reshuffle yang informasinya atau dikabarkannya akan terjadi pada minggu ini, bahkan paling lambat adalah pekan depan. Apakah memang ini akan benar-benar terjadi? Ada apa sebenarnya dalam struktur kabinet kerja? Apakah memang Presiden belum terlalu percaya dengan pembantu-pembantunya yang saat ini? Dan apakah memang nawacita yang dicita-citakan belum juga tercapai dengan kabinet kerja yang sekarang? Kita akan coba untuk membahas pada malam hari ini gosip-gosip perihal isu reshuffle dan juga apakah memang ini adalah sebuah sinyal yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo terhadap para pembantunya, para menteri yang saat ini berada dalam kabinet kerja. Namun sebelum kita akan hadirkan perbincangannya ke hadapan Anda, terlebih dahulu kami akan hadirkan ke hadapan Anda beberapa informasi seputar peristiwa yang terjadi sepanjang hari ini. Sebuah truk besar atau lori menabrak kerumunan warga yang menewaskan 80 orang tewas dan 100 orang luka-luka Jumat pagi. Truk yang diduga berisi aneka macam senjata ini diyakini sengaja menabrak kerumunan warga tersebut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan, sampai saat ini belum ada warga negara Indonesia yang terkena musibah di kejadian tersebut. Sementara, kasus vaksin palsu semakin hari semakin mengkhawatirkan. Melalui Kementerian Kesehatan, pemerintah akan memberikan vaksin ulang para korban yang mayoritas adalah bayi. Kasus ini dianggap sebagai kegagalan dalam pengawasan peredaran obat oleh Kementerian Kesehatan. Badan Pengawas Obat dan Makanan menjadi salah satu instansi yang menjadi perhatian pemerintah. Subditresmob Direktorat Reserse Kriminal Umum di Treskrim Polda Metro Jaya kembali menyerahkan Anwar alias Rizal, narapidana kasus pembunuhan dan pemerkosaan yang melarikan diri dari rutan Salemba Jumat siang. Pihak kepolisian menyerahkan Anwar melalui Kakanwil Kemenkumham Endang Sudirman di gedung Resmob Polda Metro Jaya. Sementara istri Anwar yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka atas tuduhan membantu narapidana melarikan diri tengah dilakukan pemberkasan. Gelombang arus balik pada H+9 masih terjadi di ruas jalan utama Pantura Indramayu, Jawa Barat. Ribuan kendaraan pemudik motor dari Jawa menuju Jakarta terus memadati sejumlah titik ruas jalur Pantura Jumat siang. Selain motor, Pantura juga mulai dipadati kendaraan berat seperti truk dan kontainer yang sebelumnya dilarang beroperasi. Kendaraan berat yang berjalan lambat tersebut juga mempengaruhi arus kecepatan laju kendaraan pemudik. Ya, pemirsa, setelah hampir 2 tahun bekerja dalam kabinet kerja Presiden Joko Widodo, ternyata masih banyak yang menilai para pembantu menteri ini masih jauh dari nawacita yang diinginkan. Bahkan isu reshuffle pun berhembus kembali dan kita akan coba lihat apa yang mendasari bahwa isu reshuffle ini kembali mencuat ke hadapan publik. Berikut informasinya untuk Anda. Beredar kabar, Presiden Joko Widodo akan mengocok ulang posisi pembantunya. Isu perombakan itu mencuat karena kesibukan Presiden dengan memanggil beberapa menteri ke istana pekan ini. Setidaknya ada 8 posisi menteri dikabarkan akan diganti. Di antaranya, Menteri Desa Marwan Jafar, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Menteri Perhubungan Ignatius Jonan, dan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo. Selain itu juga beredar nama menteri yang memang layak diganti, seperti Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Puspayoga, dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman.
Namun isu perombakan kabinet ini langsung ditepis oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Nggak ada. Yang jelas Presiden kalau tidak melakukan kunjungan ke daerah ya pasti para menteri dipanggil. Dan beliau kan ingin semua persoalan segera bisa diselesaikan. Apalagi sekarang ini harapan dunia usaha itu kan cukup membaik ya. Hal itu terbukti dengan indeks di pasar modal yang sangat bagus, kemudian juga rupiah yang cukup kuat. Kemudian juga mudah-mudahan pelaksanaan teks amnesti bisa berjalan dengan baik. Kalau itu bisa terjadi maka fondasi perekonomian kita mudah-mudahan akan jauh lebih baik. Nah itu yang dilakukan oleh Presiden. Benarkah demikian? Simak pembahasan selengkapnya pada Talk to iNews episode Sinyal Reshuffle Kabinet Kerja. Sudah dihembuskan kembali begitu, namun sudah ditepis juga oleh Pramono Anung. Dan apakah memang ini juga akan menjadi kabar yang cukup panjang begitu dengan adanya isu reshuffle ini, mengingat beberapa orang juga menilai bahwa sebenarnya kabinet kerja dari Presiden Joko Widodo ini masih jauh dari nawacita. Kita akan coba untuk perbincangkan pada malam hari ini pemirsa dengan beberapa orang narasumber yang sudah hadir di Talk to iNews pada malam hari ini. Saya perkenalkan terlebih dahulu ke hadapan Anda. Ada Bang Ucok Sky Kadafi, Direktur Eksekutif for Center Budget Analyst. Betul? Ya. Betul ya? Ya. Oke. Baik, kemudian ada juga Bang Margarito Kamis, seorang pakar hukum tata negara, ada Bang Hanta Yuda juga, seorang pakar politik. Sengaja kami mendatangkan para pengamat karena kita mau gosip-gosip soal reshuffle gitu ya. Yang pekan ini ramai kembali diperbincangkan dan juga dihembuskan kembali karena Presiden sempat memanggil beberapa menteri. Apakah memang ini terkait dengan isu reshuffle? Tadi kita sudah menampilkan informasi terkait dengan hembusan kabar para menteri atau posisi menteri yang memang akan diganti atau mungkin hanya digeser saja posisinya. Bang Hanta, kalau Anda melihat dari beberapa kali isu yang mencuat atau isu reshuffle yang beberapa kali dikeluarkan. Iya, kalau bicara sinyal kan saya membaginya sinyal dari eksternal presiden dan dari internal presiden lagi sendiri. Kalau dari luar itu bisa jadi dari partai politik, misalnya baru bergabung, menyiapkan kader dan sebagainya, atau antar menteri, antar politisi mengatakan kinerja si A kurang seterusnya. Itu bisa sinyal prakondisi. Tapi prakondisi dari presiden biasanya reshuffle kabinet dalam konteks meskipun sistem presidensil kita meletakkan hak prerogatif ada di presiden, tapi dalam realitas politiknya hampir mustahil presiden melakukan reshuffle kabinet ujuk-ujuk tanpa berkomunikasi dengan ketua umum partai. Jadi prakondisi sinyal yang paling kuat itu adalah ketika presiden sudah mulai intensif melakukan pertemuan-pertemuan politik dengan ketua umum partai, veto player partai politik. Dan itu sebenarnya sudah terjadi ya beberapa kali dengan ketua umum partai A, partai B dan seterusnya. Itu prakondisi yang penting menurut saya. Yang kedua adalah sinyal kuat ketika presiden sudah memanggil menteri-menteri yang bakal dirotasi, yang bakal diganti dan seterusnya. Nah, tetapi seringkali juga tertunda beberapa kali. Saya melihatnya ada dua kemungkinan. Satu, presiden mungkin ini dengan asumsi tidak ada tarik-menarik politik ya. Presiden tidak mau dikesankan bahwa beliau terdikte atau bisa didikte, bisa diintervensi oleh pihak eksternal. Apakah politik, lain sebagainya. Tetapi jauh lebih penting dari itu menurut saya ada soal tarik-menarik. Ini soal politiknya lebih kuat ketimbang alasan kinerjanya kalau kita bicara dibandingkan reshuffle sebelumnya. Nah, kalau sebelum presiden menentukan reshuffle kabinet, tentu kita harus akui istana itu kan tidak tunggal. Di sana ada presiden sebagai aktor preferensi presiden sendiri. Yang kedua wakil presiden Yusuf Kala itu belum tentu sama dengan presiden selalu. Yang ketiga para ketua umum partai, sana ada Ibu Megawati Soekarno Putri, ada Pak Surya Paloh, ada Pak Wiranto, ada Pak Muhaimin dan lain sebagainya, ditambah P3 misalnya dan PKPI. Ditambah lagi sekarang ada pendatang baru, yaitu PAN yang sejak tahun lalu, ditambah Golkar sejak Mei yang lalu. Itu semakin racikannya itu harus betul-betul dikelola dengan baik. Nah ini tantangannya, apakah dominasi proses reshuffle kabinet ini betul-betul memang kebutuhan untuk memperbaiki performa pemerintah, basisnya kerja atau hanya pertimbangan politik saja. Kalau dari sinyal yang Anda sampaikan tadi, dua syarat mungkin sudah masuk begitu ya.
pertemuan dengan ketua-ketua partai, kemudian juga Meskipun memanggil. diakui itu hanya silaturahim katanya, Betul. silaturahmi biasa. Termasuk juga yang baru-baru terjadi adalah memanggil para menteri-menterinya. Sudah dibantah oleh Pak Pramono Anung bahwa ini hanya pemanggilan wajar begitu ya. Sebenarnya hal ini juga Pak JK ketika ditanya Pak Yusuf Kala Wapres katakan sudah siap, tinggal menunggu hari baik kalau tidak salah. Ya. Itu sebelum Ya. sebelum Ramadan bahkan pernah menyampaikan itu. Nah, jadi bisa jadi memang pembahasan semacam ini sudah sejak PAN bergabung tahun lalu itu September, menurut saya sudah banyak diperbincangkan ya di internal maupun eksternal. Dari statement Pak Jokowi mengatakan perlu evaluasi dan sebagainya. Nah, problemnya adalah seperti saya katakan tadi, ini persoalannya ada implikasi impact dari pergeseran konstelasi politik. Oh. Jadi konstelasi politik kan bergeser, suka tidak suka. Ya. Beda ceritanya dengan yang dulu, dengan yang sekarang. Sekarang Golkar belum apa-apa sudah mendukung, tidak hanya mendukung pemerintahan, bahkan mendukung Joko Widodo sebagai presiden dari Golkar 2019 yang terlalu pagi ini. Nah, dengan peta seperti ini kan beda. Kalau kita membaca dari perspektif Pak Presidennya, posisi tawarnya lebih kuat. Karena tidak selain PD Perjuangan, ternyata ada Golkar sebagai alternatif penyeimbang. Ditambah lagi ada PAN, jadi posisinya agak kuat. Meskipun saya berharap tentu basis reshuffle kabinet ini urgent atau tidak berangkat dari pertimbangan kinerja. Syukur-syukur nanti adalah untuk stabilitas politik, basis koalisi tadi. Artinya pemerintahan tidak mungkin stabil, kalau tidak mungkin performanya baik kalau tidak stabil. Jadi stabilitas politik ini, koalisi yang tambun ini adalah tantangan baru bagi Presiden. Belum tentu berhasil. Jadi pilihannya dua. Satu, membiarkan situasi seperti sekarang ini, posisi tawar Presiden kuat, tidak ada turbulensi internal di kabinet, atau dengan salah langkah melakukan reshuffle kabinet, ternyata membuat ada partai-partai yang kecewa dan sebagainya, menimbulkan turbulensi baru. Itu yang harus diantisipasi, bagaimana mengelola koalisi ke depan. Siapa pemimpin koalisinya, bagaimana manajemen koalisinya, bagaimana komunikasinya, perlu ada set gap atau tidak seperti Pak SBY. Artinya dengan kekuatan politik yang dimiliki saat ini, isu untuk mengadakan reshuffle itu pun juga akan semakin kuat, begitu kan? Iya, semakin dikeluarkan semakin kuat. Karena kalau dilihat sumbunya itu, poros-porosnya kan macam-macam. Meskipun saya membaca belum pada tripolar ya. Tripolar itu ada satu kekuatan, katakan istana Pak Presiden, kemudian ada polar politik yang terbangun dulu KIH, kemudian ada yang baru nanti. Atau tidak, seperti sekarang ini, tidak terbentuk, masih multipolar, ya biasa semua mendukung pemerintahan, ada 6 partai politik, dan kalau ini bisa dikelola dengan baik oleh Presiden, tentu menguntungkan Presiden. Tapi kalau dia sudah memulai mengkristal ke dalam poros-poros, itu tantangan cukup berat menurut saya bagi Presiden mengelola. Kendati pun kelihatan sekarang Presiden kuat, didukung oleh hampir 70% kekuatan di parlemen. Kalau Bang Margarito melihatnya seperti apa? Apakah memang ini adalah bentuk ketidakpercayaan Presiden sebenarnya kepada para pembantu menterinya, sehingga reshuffle dalam waktu 2 tahun, hampir 2 tahun begitu ya, bekerja sudah hampir 2 kali juga dilakukan reshuffle dalam waktu yang cukup singkat dan cepat begitu loh. Salah pilih kah atau memang ada dorongan-dorongan? Kalau tadi dorongan politik mungkin iya gitu ya. Kalau salah pilih, kita ambil yang kemarin, mungkin iya. Yang pertama ya? Ya, yang pertama itu mungkin iya begitu ya. Tetapi sekarang ini, kalau harus dilakukan reshuffle dengan alasan salah pilih, saya pikir itu sesuatu yang betul-betul memukul Presiden. Ini ya, dan karena itu menurut saya, kita tidak bisa mengatakan ini mustahil untuk dilakukan atau tidak mustahil untuk dilakukan, tapi menurut saya sebaiknya tidak usah dilakukan. Tidak usah dilakukan karena? Nggak usah dilakukan, fokus saja pada apa-apa yang sekarang dikenali secara cermat dan dipercaya sebagai soal yang mengakibatkan, katakanlah, performa di bidang-bidang tertentu nggak baik. Ya, itu aja yang difokuskan. Nggak usah dibikin baru lagi, karena kalau dibikin baru lagi, tata lagi, penyamaan persepsi, penyamaan semangat, dan macam-macam itu, dan itu butuh waktu. Begitu ya. Anda lihat kan, setelah masuk ke Pak Darmin gitu ya, kita tahu kalau tidak salah ada sekian belas paket kebijakan ekonomi. Kita tidak tahu macam apa buah paket kebijakan ekonomi hasilnya itu. Seperti apa? Tadi kan di VT itu kelihatan betul kalau target pajak kita tidak tercapai. Begitu ya. Karena itu keluarlah teks amnesti. Nah, di teks amnesti misalnya ada masalah besar sekarang ini. Karena semalam saya baca bahwa Presiden menginstruksikan kepada Dirjen Pajak atau Menteri Keuangan untuk mengawal teks judicial review atas undang-undang teks amnesti ini. Nah, menurut saya memang ini satu langkah yang tepat. Mengapa? Sebab kalau semakin banyak pasal-pasal dalam undang-undang teks amnesti yang akan diundangkan nanti itu di judicial review, maka
praktis pasal-pasal yang di judicial review itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk mengkolek pajak. Itu berarti undang-undang pajak ini nggak bisa dilaksanakan. Ini masalah besar sekali. Sementara sampai dengan semester 1 sudah selesai ini, tadi sudah dijelaskan juga bahwa pajak kita dari segi APBN yang bersumber dari pajak itu tidak tercapai. Karena itu ini aja yang difokuskan gitu. Itu yang menurut saya harus dilakukan. Bahkan kalau mesti dilakukan, lebih baik dikuatkan di staf kepresidenannya yang memberikan pesan langsung kepada presiden gitu ya. Mengkoordinasi kebijakan-kebijakan atau gagasan-gagasan, mengenali kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangan di masing-masing menteri, dikenali oleh staf-staf beliau ini, dan mereka inilah yang menginput ke presiden, lalu nanti presiden yang meminta, misalnya panggil menteri-menteri kenapa begini, dan seterusnya. Artinya dengan modal rapor yang diberikan oleh Kemenpan RB itu juga bisa menjadi evaluasi kepada presiden begitu ya, bahwa ada titik-titik yang memang harus menjadi titik perhatian serius. Kalau Kemenpan RB kan tidak bisa mengevaluasi misalnya capaian-capaian tertentu di kementerian tertentu begitu ya. Nah, karena itu menurut saya sebaiknya di masing-masing menteri itu presiden memiliki staf khusus yang mengenali masing-masing kerja menteri-menteri ini. Begitu itu, sehingga mereka bisa memberikan laporan day by day, direct langsung bisa cepat begitu kepada presiden, sehingga presiden dapat mengeluarkan direction yang tepat kepada mereka itu. Karena ini situasi kita berat sekali loh, bukan soal dan saya berharap agar partai-partai yang ada atau belum ada ini lebih baik jangan bicara mengenai reshuffle. Mengapa begitu? Jujur saya mengatakan situasi kita ini berat sekali. Nah, Anda lihat saja gitu ya. Sekarang ini ada beberapa masalah yang dari segi tata negara seolah-olah tak terpecahkan. Ya, dan ini mesti kita urusi gitu, tidak bisa tidak. Sebab kalau itu tidak dilakukan, menurut saya masalah kita dari waktu ke waktu semakin berat, dan bukan tidak mungkin presiden akan repot. Artinya ini butuh kekuatan presiden untuk mengesampingkan terlebih dahulu urusan partai politik, begitu ya. Butuh kekuatan hati juga oleh tadi kan presiden. Hanta udah bilang ini, presiden di situasi sekarang ini ada 70% kaki politik yang ada di DPR. Bisa apa orang-orang di luar itu gitu. Sedangkan kemarin kalau kita lihat begitu ya, nanti beliau tegaskan tambah gitu, pembelahan yang luar biasa, ada KMP dengan KIH kemarin, terus apa? Bisa apa? Coba, presiden mau diapain? Nggak apa-apa juga gitu. Apalagi sekarang dengan 70%, Anda bisa apa? Oke, baik. Nanti kita lanjutkan kembali ya Bang ya. Karena itu biarkan saja, fokus saja pada kerja agar cepat. Atau kalau presiden akan bilang begini, supaya kita tanggung jawab bareng-bareng, supaya 2019 Anda nggak bisa ngomong apa-apa ya, masuk. Karena kalau sudah masuk semua di dalam, Anda mau bilang, misalnya 2019 Pak Presiden calon lagi, terus Anda bilang pemerintahan yang kemarin kerjaan nggak bagus, Presiden bilang kan yang kerjaan Anda ini dikembalikan lagi gitu ya kepada Presiden. Anda ini. Terus mereka bilang apa? Mau mengacu apa? Itu partai-partai itu, jadi lebih baik nggak usah. Ya, Bang Ucok juga akan membagikan kepada kita ada data yang Anda miliki begitu ya terkait dengan kinerja dari masing-masing kementerian. Boleh disimpan dulu ya Bang ya. Saya harus break terlebih dahulu. Nanti kita lanjutkan kembali di Talk to News pemirsa sesaat lagi.